Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Providentiaulu di Provinciaro Channel. Di video kali ini kita akan memberikan FR soal PPG Piloting 2, yaitu soal UP atau TBK bagi peserta PPG Piloting 2 yang sudah mengikuti ujian teman-temannya pada beberapa hari yang lalu. Di sini akan kita membagikan FR part 3. Untuk informasi lengkapnya teman-teman, silahkan simak terus berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini saya akan memberikan FR soal UP atau TBK bagi peserta PPG Piloting 2, dan ini wajib diketahui oleh PPG Piloting 3 karena soalnya adalah sama dengan PPG Piloting 2. Nah, di sini teman-temannya kita mengambil nomor 11 karena untuk nomor 1 sampai 10 kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya, yaitu di video part 1 dan juga part 2. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, kita akan membacakan soalnya teman-teman. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik. Terlebih pada jenjang sekolah dasar sangat penting dan mendasar. Strategi pembelajaran yang tepat dapat dipilih guru yakni. Nah, di sini teman-teman ya, ini untuk soal seperti ini adalah bukan pilihan berganda, tetapi di sini kita bisa mencentang, artinya jawaban kita bisa lebih dari satu teman-teman. Jadi di antara opsi yang telah disediakan, maka kita memilih di sini apa strategi pembelajaran yang tepat dapat dipilih oleh guru. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Pilihan kedua adalah mengajarkan kepada peserta didik untuk berempati antar sesama. Pilihan ketiga adalah memberikan lembar kerja untuk mengidentifikasi apa saja perilaku yang termasuk penyimpangan sosial. Keempat adalah menggali sikap peserta didik tentang keinginan untuk hidup damai atau tidak damai. Terakhir adalah memberikan aktivitas membaca bacaan yang disiapkan guru kepada peserta didik. Nah, jadi dari beberapa pilihan yang telah disiapkan atau yang telah ada, maka strategi pembelajaran yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima, teman-temannya. Itu ya, pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Ini adalah kunci jawaban nomor 11. Sekarang kita masuk pada soal nomor 12, yaitu pada saat membelajarkan tentang keragaman budaya, Bu Rinda menyampaikan tentang pentingnya kemampuan saling memahami antar budaya yang berbeda-beda. Ia memberikan ilustrasi peristiwa yang terjadi tadi pagi di sekolah, yakni antara Anming, orang Cina, dan Raden, orang Jawa, dan mereka belajar di sekolah yang sama. Setelah diteliti, ternyata Raden tersinggung dengan Anming yang mengatakan celeng ke Raden, padahal Anming baru belajar bahasa Jawa mau bilang jereng. Bahasa Jawa artinya adalah lebarkan. Tetapi karena ia tidak bisa mengucapkan huruf R, maka terdengar seperti bilang celeng, babi dalam bahasa Jawa. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, tindakan yang tepat setelah sudah diketahui akar masalahnya karena masalah bahasa adalah ini ya teman-teman. Pertama, menganalisis secara detail masalah dalam kasus. Mencari penyebab terjadinya persamaan. Bagian B, mencari penyebab terjadinya permasalahan bahasa. Bagian C, mencari akar penyebab permasalahan dalam kasus. Bagian D, menentukan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah. Bagian E, membuat satu aksi nyata upaya diseminasi solusi permasalahan. Nah, jadi kita bisa melihat dari cerita ini kita sudah paham dan jawabannya adalah teman-temannya, yaitu bagian A, menganalisis secara detail masalah dalam kasus. Artinya sebelum kita menentukan tindakan, solusi, dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu menganalisis masalah tersebut teman-temannya, mulai dari penyebabnya, mulai dari tindakan nanti yang akan kita ambil teman-temannya, atau solusi yang akan kita lakukan. Jadi hal yang paling mendasar dan lebih penting atau paling tepat kita lakukan adalah menganalisis secara detail masalah dalam kasus. Soal nomor 13 adalah seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik.
Pernyataan di bawah yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik adalah ini teman-temannya. Yang pertama, guru menjelaskan cara menjumlahkan dua bilangan bulat positif. Tiap peserta didik diberi soal menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Ini bisa kita pilih teman-teman. Kemudian kedua adalah guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan operasi hitung dua bilangan bulat. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi kelompok selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Ini bisa kita ambil. Ketiga, guru memberikan latihan soal menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Semua peserta didik mengerjakan latihan. Semua peserta diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Ini teman-teman kita tidak pilih ya. Yang kita pilih tadi adalah nomor 1, nomor 2. Kemudian nomor 4 adalah guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Ini kita ambil. Guru meminta peserta didik bekerja secara individu untuk menghitung penjumlahan dua bilangan bulat positif. Setelah selesai kerja individu, peserta didik diminta untuk berdiskusi secara pasangan dengan teman sebangku. Setelah kerja pasangan selesai, salah satu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Peserta didik yang lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Ini bisa kita pilih. Nah, jawaban untuk nomor 13 ini teman-temannya kita centang 1, 2, 4, dan 5. Sekarang kita masuk pada soal nomor 14. Soalnya adalah seperti ini teman-teman. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Media yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah, yang ditanya di sini adalah media ya teman-temannya, media kreatif dan inovatif, dan kalau boleh pun yang berbasis komputer atau teknologi. Kemudian kita akan melihat bagian A, gambar yang menunjukkan tarian adat daerah yang menunjukkan kekayaan Indonesia. Bagian B, buku cerita tentang tarian daerah yang menunjukkan keberagaman budaya Indonesia. Bagian C, poster yang menunjukkan gambaran tentang keragaman budaya di Indonesia. Bagian D, presentasi yang menjelaskan tentang keragaman budaya di Indonesia. Dan bagian E adalah achievement reality yang menampilkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Bagian E yaitu achievement reality yang menampilkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Sekarang kita masuk pada soal nomor 15, yaitu selama pembelajaran berlangsung, guru juga menilai partisipasi peserta didik di kelas. Teknik asesmen yang tepat untuk mengetahui peserta didik berpartisipasi atau tidak, yakni bagian A wawancara, bagian B observasi, bagian C dokumentasi, bagian D kuesioner, dan bagian E adalah soal tertulis. Kita fokus dulu di sini ya teman-temannya, adalah menilai partisipasi peserta didik di kelas. Artinya prosesnya terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung dalam kelas. Jadi yang dinilai oleh guru adalah partisipasi peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi asesmen yang paling tepat ini ya teman-teman, asesmen yang paling tepat yaitu observasi, yaitu bagian B, observasi. Mengapa? Karena untuk mengetahui partisipasi seperti ini teman-teman di dalam proses pembelajaran, maka guru harus melakukan observasi atau pengamatan teman-teman, mulai dari awal proses pembelajaran hingga berakhirnya pembelajaran. Nah, jadi seperti itu teman-temannya 5 butir soal untuk part 3 ini. Ini adalah murni sudah keluar pada PPG Piloting 2 teman-teman. Semoga semua soal yang sudah kita bahas ini teman-teman bisa menjadi bahan referensi kepada teman-teman semua. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.